Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sultan Budi Lenggono semuanya. Selamat datang di channel saya, channel Sultan Budi Lenggono. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang aktivis, dosen, kemudian trainer, kemudian praktisi talent mapping dan sebagainya ya. Kita sapa dulu ini Mas Ahid, gimana kabarnya Mas Ahid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master Ya. Budi Lenggono. Wis. Ya, Coach Ahid, ya selamat datang di channel saya, Coach. Oke, Ya, baru siap. kali ini ya kita ada collab sini ya. Mudah-mudahan ya ngobrol-ngobrol santai ini didengar oleh pemirsa kita. Oke, Oke, siap. hari ini aktivitasnya apa nih, Coach Ahid nih? Sibuk banget ya Pagi kayaknya. tadi enggak dong. Ya biasa tadi pagi nge-zoom, ada Zoom 2 jam. Habis itu Wah, masak buat weh, anak-anak. Asik kan? masak Wis. juga ya? Oh iya Gile dong. bener bang. Jadi master chef juga nah ini. Master chef, cecep, gurbacep. Ah, Oh, oh, terus ya apa di lagi? kondisi seperti ini harus harus serba serba bisa. Eh, Wow, amazing. Iya, kemudian nyantai sejenak istirahat sambil menunggu pertemuan istimewa dengan Masya Master Allah. Budi Oke. Lenggono. Baik, ini Coach Agit, saya lagi OTW nih tadi dari Magelang, sekarang sampai di Kopeng nih, ya, dataran tinggi Kopeng, lumayan dingin-dingin anget di sini habis ngopi. Oke. Ya, situ gimana cuaca di situ? Apakah hujan atau belum hujan? Kayaknya musim hujan ini masih hujan terus ya tiap hari. Sekarang hujan nggak di situ? Suasana Solo ini sedang nyaman untuk santai ini. Oh, Agak mendung-mendung sehingga nyaman untuk santai, iya, iya, untuk iya, aktivitas mantap. sore. Apalagi saya semalam jam 12 baru nyampe Solo Oh, dari luar dari kota. bepergian juga ya? Wah, Ya, keren, begitulah. keren. Karena Ya, kita ya, itu memang petualangan ya. diharuskan Ya, untuk selalu banyak di luar. iya, karena pergerakan itu ibaratnya seperti air yang bergerak ya. Ketika Ya, kita bergerak, nah ikut ya terbersihkan juga membersihkan mungkin begitu ya. ya Wah, begitulah. filosofinya bagus lah sebenarnya. Oke, Coach Ahid, nih perbincangan kita arahkan pada satu topik ya. Kemarin kita sudah share ke media sosial tentang burnout. Kasih Hmm. dong sedikit penjelasan apa itu burnout gitu. Karena kan ini ya Oke, di oke, oke. masa-masa pandemi ini kan sepertinya benar-benar sudah pada titik puncak di luar kebiasaan ya, yang disebut katakan ya new normal. Tapi sesungguhnya new normal ini dirasa-rasa kok ini ya stagnan, kemudian ada juga yang jengkel, terutama orang tua yang anaknya ini daring terus gitu ya, pembelajaran online terus, Hmm. padahal mereka kan juga kerja gitu. Nah, coba mungkin Oke, sudut pandang psikologi kita tentang burnout ini gimana ini, Coach Akhir? oke. Untuk mengawali ngobrol kita ya, Ya, eh, sebenarnya kata-kata burnout ini banyak digunakan di dunia otomotif. Jadi kalau kita bayangin apa itu burnout itu begini, kalau kita pernah ya, lihat ada pembalap, pembalap, kemudian ia standby dengan motor nih, motor GP ini ya, ia standby dengan motornya, kemudian ia gas kenceng-kenceng apa motornya itu tapi nggak jalan dalam kondisi oh berhenti gitu. yang muter itu cuma bannya aja. Apa yang terjadi? Kemebul kan? Iya, Jadi iya. kita lihat ada apa namanya ada as dari putaran roda itu itulah disebut dengan burnout. Artinya ketika kita harus stagnan tidak bergerak tetapi ternyata ada hal lain yang harus bergerak dan itu mendapatkan gesekan dengan kondisi luar, maka sering disebut dengan burnout. Memang dalam dunia otomotif kata itu Iya, iya. sering dipakai. Nah, dalam dunia psikologi ternyata ini bisa terjadi dalam dalam diri seseorang.
Artinya burnout ini bisa terjadi dalam psikologi seseorang manakala ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan pergerakan luar, kemudian ia diharuskan untuk tetap bergerak tapi ternyata tidak bisa menyesuaikan kondisi luar, maka yang terjadi adalah kalau kita bilang kemebul otaknya begitu. dan ini menjadi salah satu stresor untuk seseorang, ya kalau tidak di otaknya mungkin di psikologisnya ya. Maka sejatinya di dunia pendidikan baik orang tua maupun guru harus bisa memahami di mana sih batas kemampuan berpikir seorang siswa, seorang anak untuk bisa mengikuti sebuah aturan yang berbeda. Mengikuti sebuah aturan yang berbeda. Contoh di masa pandemi, ketika seorang siswa atau mahasiswa dia harus mengikuti gaya daring yang awalnya ia bisa ketemu dengan orang dan sekarang ia tidak bisa bertemu dengan orang secara langsung, maka kita juga harus bisa memahami dan memastikan sisi psikologis dari seorang siswa atau murid itu juga dalam kondisi baik-baik saja. Jangan sampai tahu-tahu sudah muncul asapnya. Jangan sampai nanti muncul asap, wah ini bermasalah. Kalau sudah muncul asap berarti ada sesuatu yang tergores, ada sesuatu yang tipis begitu ya. Dari sisi psikologis atau malah ngeheng di otak, jangan sampai. Tetapi saya di dunia pendidikan formal terutama itu sudah mulai menerapkan untuk pengurangan dari sisi mungkin beban beban mata pelajaran, kemudian konten-konten yang tidak terlalu berat sebagaimana ketika offline. Tetapi mungkin di sisi secara psikologis kan kadang-kala orang tetap menyamakan apakah ini offline, apakah ini online. Kadang-kala itu tuntutan yang menjadikan anak itu semakin tidak nyaman dengan kondisi yang ia alami dan tuntutan dari orang sekitar. Sehingga kita harus mulai nyadar deh, kan kita harus nyadar nih, mulai dari sekolahan juga nyadar kebutuhan anak sekarang itu tidak hanya kebutuhan penambahan mata pelajaran, tetapi juga kebutuhan bagaimana psikologis mereka terjaga, bagaimana mengurangi stresor sehingga stresor itu sekecil mungkin mempengaruhi dari siswa. Saya yakin stresor tetap ada karena kondisinya berbeda, sehingga perlu dipahami apa sih stresor-stresor yang nanti menjadikan siswa di masa pandemi itu tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas belajar. Nah, ini perlu dicari. Nah, lebih-lebih adalah kalau dalam dunia pendidikan formal nih misalnya, Anda sebagai seorang pendidik siapapun Anda begitu memahami bahwasanya murid kita itu banyak, berarti tanggung jawab kita untuk memahami jangan-jangan si A ini nanti yang kena burnout duluan nih, jangan-jangan si B ini nanti yang kena dampak duluan. Ini seakan-akan semua guru mapel mata pelajaran itu guru BK saat ini. Minimal titen dengan murid ini, bagaimana perilaku dia ketika mengikuti pembelajaran online itu, ketika ternyata dia sudah mulai ada penurunan, berarti ya perlu kita cari secara informal. Oke. Nah, baik. Kalau untuk teman-teman saya yang menjadi siswa begitu ya, yang menjadi siswa, munculnya burnout itu karena tadi ketika kemampuan kita untuk memanajemen antara tuntutan dengan kemampuan diri kita, maka ya sebenarnya harus kembali kepada diri kita masing-masing deh. Maksudnya gini, kita kenali kekuatan kita kenali apa yang kita milikin, justru itu menjadi semacam pemicu kita untuk lebih keren di masa-masa pandemik ini. Artinya lebih keren itu ya, ini masa-masanya kan ibaratnya ini semacam masa jeda sekolah yang terjadi 1 tahun kan gitu. Jedanya 100 tahun. Nah, ibaratnya gitu ya. Ini waktu kita untuk betul-betul yang gue banget tuh seharusnya bagaimana sih? Maka lakukan aktivitas yang produktif. Kan saya yakin teman-teman tidak mesti betul-betul di rumah terus, walaupun stay at home. Kadang-kala kita bisa melakukan aktivitas yang tidak melibatkan banyak orang.
Nah, itu bisa kita isi dengan aktivitas yang gue banget begitu. Maksudnya gue banget yang betul-betul akan menjadikan kita itu tahu arah hidup kita kemana. Contoh misalnya, kalau di antara teman-teman ada yang suka misalnya peternakan, saatnya sekarang lama-lamain depan kambing, depan ayam begitu ya. Maksudnya lebih banyak menggali tentang dunia peternakan. Itu kan menarik. Kalau kita misalnya suka di dunia apa namanya perbuahan, nah saatnya sekarang kita di sana. Artinya tapi kan gini ya, Kak Zahid, tahan dulu Kak Zahid. Misalnya kan benar kita punya hobi tertentu, tapi kan tuntutan sekolah, tuntutan kuliah juga tetap ada ini, Coach Zahid. Iya. Gimana ini? Artinya kan kemampuan untuk siswa dan mahasiswa untuk manajemen mana yang menjadi prioritas kita saat ini. Jadi begini Om, Om ya, Bos. Jadi gini, kita hidup kan kita memahami teman-teman memahami bahwasanya kita itu berada pada dua kondisi. Dalam hal pendidikan formal, teman-teman pendidikan formal itu dua kondisi. Satu, ada namanya potensi, dua kompetensi. Tuntutan sekolah itu namanya kompetensi. Nah, tetapi tuntutan masa depan itu potensi. Kalau kita hanya, mohon maaf nih, menyemplungkan diri kita seutuhnya, mengikuti tuntutan kompetensi, kita akan kalah di masa datang. Karena apa? Karena kita hanya mampu mengikuti standar minimal dari yang namanya kompetensi itu, tetapi kita nggak mampu untuk mengikuti standar maksimal diri kita. Kita akan kalah. Sehingga tolong deh teman-teman mahasiswa, siswa yang sekarang ikut daring, saya kira waktu Anda banyak kok ketika daring malah. Justru itu maksud masanya Anda untuk menggali potensi. Kompetensi mah dari sekolah, dari kampus. Kalau nilai Anda sudah mengikuti standar minimal sekolah atau kampus, udah clear itu, udah Anda aman. Yang penting sekarang potensi Anda nih. Jadi jangan terlalu dibebani, aduh saya harus bisa seperti mama saya yang dulu nilainya 9 semua. Itu saatnya bukan untuk Anda. Jadi Anda itu ikutin, oh saya secara standar kompetensi aman. Oke, aman. Berarti sekolah Anda aman. Sekarang standar potensi. Standar potensi berarti diri Anda yang bisa mengukur. Jadi kayak gitu deh teman-teman mahasiswa dan siswa. Jadi bisa mengukur mana yang menjadi prioritas saat ini. Ya, gitu. Baik. Tadi kita ngomong-ngomong masalah mobil yang bergerak bannya ya. Ini kalau saya ilustrasikan tadi, melanjutkan ilustrasi itu, seandainya seorang pelajar, mahasiswa, pekerja itu seolah-olah mengalami seperti mobil yang berhenti tadi, tentu akibatnya akan luar biasa ya. Dia itu sudah berusaha sekeras mungkin, tapi tetap berada di tempat gitu ya. Dan dia mungkin lelah pada akhirnya. Nah, apakah seperti itu yang kemudian harus diantisipasi oleh di masa pandemi ini? Seperti yang tadi Coach Zahid sampaikan ya, kita harus ya penuhi aja standar minimal, tapi optimalnya gimana? Kalau dia pada posisi seperti mobil tadi, potensi dia apa tuh? Kalau diilustrasikan di mobil yang bergerak banyak aja tadi. Mungkin ini sedikit bisa membantu ini ya, para pemirsa kita. Akhirnya kalau terjadi pada saya harus bagaimana nih pada posisi di dalam mobil, kemudian dia nggak bisa gerak gitu mobil. Yang bisa Anda lakukan adalah melihat mengapa kok nggak bisa bergerak. Kalau sudut pandang kita hanya pandemi yang menjadikan mobil itu tidak bisa bergerak. Ya, kalau sudut pandang kita hanya pandemi yang menjadikan kita tidak bisa move on dalam kondisi ini, berarti kita terlalu sempit melihat satu aspek dari kehidupan ini. Jadi jangan sampai kita tidak bisa gerak saat ini, ini gara-gara pandemi doang nih, sehingga kita nggak bisa bergerak begitu. Berarti kita hanya mampu melihat satu gejala, satu sebab yang menjadikan kita nggak bisa bergerak. Jangan sampai kita nggak melihat mobil ini nggak bisa bergerak, ya ini karena dorongan dari luar. Kalau kita ibaratnya pandemi itu berarti kan tahanan dari luar. Padahal kita punya handrem, kita punya, kalau mobil nih ya, kita punya handrem yang kita bisa mengendalikan, dan ternyata kita bisa melepas itu.
gitu, bisa melakukan itu dan apa namanya dan ketika kita bisa melepas itu ternyata melaju gitu. Nah, maksudnya gini, jika kita melihat diri kita ini hari ini nggak bergerak, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa ini itu karena pandemik saja, itu berarti kita betul-betul ditahan oleh pihak luar kalau mobil nih. Padahal pihak luar itu kan sangat ringan saya kira ya. Tapi justru sebenarnya yang menahan yang besar itu diri kita. Penahan besar itu kita yang mengendalikan gitu. Artinya kita sebenarnya bisa tetap berkarya, bisa memaksimalkan potensi kita di masa-masa yang terbatas saat ini. Kalau memang tidak untuk balapan, oke. Kalau memang tidak untuk balapan, ya udah untuk dibuat santai, nyantai, tapi tetap jalan. Begitu. Ya udah dibuat untuk gaya-gayaan biar orang tetap tahu kalau kita itu memiliki sesuatu yang keren, itu juga bisa. Artinya jangan sampai ini nggak bisa balapan, kita berhenti saja, ataukah kita tetap digas tapi nggak bisa jalan, kan aneh. Jadi teman-teman, kalau kita mengilustrasikan dalam diri kita, ya rem itu dalam diri kita yang mengendalikan. Iya. Mau kita mau juga ya. Mungkin juga gini ya Coach Ahid, dia keluar dari mobil kalau dia sebagai sopir ya kan, lalu lihat apa sih sebenarnya yang membuat mobil ini nggak bergerak, ternyata ada pasir di sana gitu ya. Nah kemudian dia bisa mencari pertolongan dari orang lain untuk mendorong sedikit, lalu dia berada pada posisi mobil itu sudah menapak pada aspal. Nah kira-kira kan sesungguhnya orang itu juga bisa begitu ya Coach Ahid ya, minta bantuan orang lain, lalu dia bisa melakukan itu kembali gitu. Kalau dianalogikan tadi itu. Oke. Memang kita akan kembali kepada tipologi dari seseorang. Ada yang ketika dia dalam kondisi dalam tanda kutip bermasalah secara psikologis, tapi ia nggak tahu bagaimana. Kalau kondisi seperti ini, maka harapannya ada orang di sekitarnya yang lebih peka. Nah, kemudian ada orang yang memang ia peka dengan kebutuhan dalam dirinya sehingga ia lebih cepat untuk mencari solusi, kayak yang dicontohkan oleh Master Budi Lenggono tadi, nyari sebab masalahnya, nyari bantuan atau nyari sesuatu yang menjadi solusi, itu is okay. Tapi ternyata burnout itu terjadi karena tadi dia nggak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Itu yang sering, dan itu jangankan nyari solusi, dia aja nggak tahu apa yang terjadi begitu. Nah, yang ditahui ada sesuatu yang menahan. Nah, makanya ketika itu diibaratkan yang menahan itu adalah hanya pandemi saja. Maka sesungguhnya ya tadi yang menahan sebenarnya dalam diri kita untuk mau sebesar apa dalam diri kita. Istilahnya handrim itu kita yang pegang, bukan orang lain. Handrim itu kita yang pegang. Kalau dia menganggap masa pandemi ini sebagai satu-satunya penghalang, artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena kan sampai detik ini pandemi masih ada gitu ya. Iya, jadi harus cari sudut pandang lain ya, Coach Ahid ya. Iya, jadi ini semacam apa ya? Cara berpikir, kita akhirnya akan lari ke cara berpikir seseorang. Mungkin Master Budi Lenggono juga mempelajari tentang ada namanya fixed mindset dan growth mindset. Orang yang fixed mindset itu cenderung ya begini aja, yang udah terjadi ya terjadi begini. Tapi ketika ada orang growth mindset itu dia terbuka dengan yang namanya perubahan. Dan dia siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Biasanya cara pandang seperti ini banyak dibahas oleh teman-teman bisnis. Dia membahas tentang bagaimana sesungguhnya bisnis harus growth mindset. Business owner, pemiliknya harus growth mindset. Dan ketika kita tarik dalam dunia pendidikan dan dunia manusia begitu ya, ya memang seharusnya kita memiliki growth mindset. Sesuatu itu berkembang dan bisa berubah. Maka kita siap-siap dengan perubahan itu. Kesiapan kita dengan perubahan menjadikan kita menjadi leader atau pemimpin atau pemenang pada kondisi seperti itu. Nyatanya begini, kalau kita berpikir apakah betul pandemik ini satu-satunya aspek menjadikan burnout? Nyatanya ternyata banyak orang yang akhirnya keluar dan mampu
menciptakan Mampu, peluang-peluang ya. yang menarik. Kan begitu. Ya. Kan berarti bukan. Kalau iya kan Bukan. semuanya kena dampak, semuanya kena dampak semua kan. Tapi ternyata ada orang yang malah banyak waktu belajar untuk membuat karya, banyak waktu belajar untuk bikin konten YouTube seperti Master Budi Lenggono ini, kan gitu. Artinya kita bisa growth mindset gitu. Kita lebih terbuka, lebih bisa ngembang cara berpikir kita. Oke, jadi gini Coach Ahid ya. Mungkin kebanyakan orang yang mengalami burnout ini dia nggak tahu tuh dia itu sebenarnya mengalami burnout. Coba mungkin dari duduk perkara ini bisa nggak diindikasikan bagaimana seseorang itu burnout supaya pemirsa juga tahu nih. Oh, saya ternyata sebenarnya burnout toh. Pantesan gitu loh. Nah, mungkin perlu disadari dulu ya definisi itu. Kemudian dia perlahan-lahan seperti tadi orang-orang yang di masa pandemi ternyata malah bisa eksis, punya waktu luang, bisa berkreativitas gitu. Yang hobi nge-game justru nge-game-nya lebih banyak gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau Coach Ahid ini kan petualangannya jadi lebih banyak ya. Keluar kota terus gitu. Gimana itu Coach Ahid? Mungkin bisa diinformasikan ke pemirsa kita seperti apa sih ciri-ciri seorang yang burnout? Oke, kita mungkin akan ngecek ke diri kita masing-masing ya. Jangan-jangan apa yang kita rasakan itu bukan burnout atau memang burnout. Contoh misalnya, satu, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Tidak tahu apa yang mau dilakukan itu karena seakan-akan kita buntu, seakan-akan kita berada pada pada lingkaran kecil. Kalau kita diminta untuk stay at home, kita seakan-akan berada pada kapsul-kapsul mini begitu ya, yang tidak bisa melihat kondisi di luar. Yang pertama itu tidak bisa melihat, mohon maaf, tidak bisa berpikir luas karena merasa kebuntuan. Yang kedua, selain itu adalah ada simptom-simptom negatif yang menjadikan kita lebih sering mengekspresikan emosi negatif. Jadi pemarah, yang awalnya bukan pemarah akhirnya jadi pemarah, kemudian minta sesuatu harus cepat, tidak bisa melogikannya. Jadi kalau kita sebut emosional atau kita seringnya emosi negatif, karena juga ada emosional juga emosi positif. Ini yang emosi negatif, munculnya emosi negatif, sehingga seakan-akan orang sebenarnya mau nyapa kita baik-baik, itu larinya akhirnya dimaknai sesuatu yang negatif. Kemudian permintaan kita yang tidak bisa segera tercapai atau cepat begitu menjadikan kita meluapkan menjadi emosi negatif. Nah, itu jika kita mengalami yang demikian, ya mencoba kita menilik, jangan-jangan kita mengalami namanya burnout, jangan-jangan kita sedang kemebul nih gitu ya, otak kita sedang kemebul, psikologis kita sedang kemebul gitu. Itu Master. Jadi lebih kelihatan di ekspresi negatif Master, yang menjadikan seseorang itu bisa saja itu adalah burnout. Mungkin juga gini ya, Coach Ahid, setelah dia setiap hari merasakan tidak ada perubahan, lalu terjadi simptom-simptom mengekspresikan emosi negatif tadi gitu ya. Nah, lalu timbul yang kedua adalah sinis terhadap perubahan, sinis terhadap info-info baru gitu ya. ini yang saya tahu nih. Jadi dia misalnya nih dapat tugas dari guru atau tugas lagi, tugas lagi. Akhirnya dia justru malah terperangkap pada persepsi negatif itu gitu ya. Gimana? Setuju nggak, Pak Syahid? Gitu ya. Iya, terus kira-kira tentang ini, kabarnya orang yang burnout ini juga mengalami keletihan ya, yang tiada tara. Kalau dalam istilah berbahasa namanya adalah exhausted ya, kelelahan yang sangat lelah, baik fisik maupun mental. Dia udah nggak lagi sanggup bangkit nih. Apakah sampai separah itu burnout itu sebenarnya?
Itu adalah dampak dampak apa namanya yang didapatkan dari orang burnout. Tapi sebenarnya begini, beberapa orang yang mengalami burnout ketika ternyata dipengaruhi dari ketidakmampuan untuk memanajemen dirinya, itu bisa jadi kelelahan yang tidak bisa bangkit. Ada satu bakat, kalau saya belajar talent mapping ya, ada satu bakat yang menjadikan seseorang ketika sudah terkena nilai-nilai negatif, itu ketika semakin dipikir semakin dalam, semakin dia nggak bisa bangkit. Namanya bakat intellection. Sesungguhnya bakat intellection namanya. Sesungguhnya bakat intellection itu positif ketika dia belajar tentang sesuatu yang sifatnya filosofi, sastra, tentang kedalaman makna, hal yang demikian. Ketika value-nya value positif, ketika value-nya negatif, ia masuk dalam dirinya dan itu ia pikirkan secara mendalam, semakin dipikirkan secara jawaban, maka itu menjadikan dia semakin terpuruk dan tadi ia tidak berdaya untuk bangkit. Yang awalnya positif karena ada value negatif yang ia terima, yang ia izinkan untuk masuk dalam dirinya, maka akhirnya menjadi sesuatu yang negatif. Kalau sudah begitu, maka ya dia harus mampu untuk menemukan momentum yang menjadikan ia bisa bangkit itu apa. Atau sesuatu yang menjadikan ia bisa move on itu apa. Itu dia sendiri yang tahu gitu. Nah, kalau yang kan psikolog, ketemu konsultan akan mendapatkan nafis yang lebih positif. Nah, itu coach, yang menjadi persoalan mungkin hari-hari ini kalau ternyata banyak orang yang mengalami seperti itu ya, pelajar, mahasiswa, pekerjaan, mereka mungkin nggak berpikir harus cari solusi. Dia kan nggak ngerti, terjebak pada posisi itu. Nah, sekarang mungkin mereka itu sebagian mungkin akan melihat video ini nih. Nah, pesan apa yang perlu Coach Agit berikan kepada pemirsa kita ini yang mungkin dia melihat video ini kemudian oh ya kayaknya ini aku nih. Nah, apa nih langkah yang paling cepat untuk kemudian segera menyadari aku kayaknya ini tanda-tanda burnout nih, harus ngapain nih pertama kali nih? Apakah harus datang ke psikolog atau harus gimana ini yang paling cepat lah ya? Pertolongan pertamanya apa ini? Ini kita sedang memberikan paracetamol ya. Iya, kalau demam kan kasih itu. Karena ini kebutuhan psikologis, maka pastikan Anda mengurangi aktivitas yang menjadikan Anda semakin mengalami burnout. Di antaranya begini, ketika ternyata sumbernya adalah daring, perkuliahan daring, atau tugas-tugas yang menumpuk dari guru Anda, dosen Anda, maka saya sarankan Anda untuk secara terbuka ngomong, Pak, saya ini sudah mulai kelelahan banget, saya ingin menyehatkan psikologi saya. Itu kalau sadar ya. Iya, karena kalau sadar. Meskipun mau diikutin dengan tugas yang menumpuk-numpuk, itu juga akan menjadikan semakin menumpuk pula, menambah pula begitu. Nah, mau nggak mau ya kita harus mengambil sikap. Ini saya harus menyehatkan psikologis, Anda harus menyehatkan psikologis, dan dengan cara Anda tadi ya tidak sepenuhnya mengikuti standar dari guru atau dari dosen, itu paling tidak menjadikan kita memiliki waktu yang lain untuk memulihkan psikologis kita. Dalam proses kita memulihkan psikologis, Anda harus banyak singgungan dengan hal-hal yang sifatnya positif. Contoh misalnya, apa yang Anda butuhkan? Misalnya nasihat. Ya udah, kita minta nasihat kepada orang. Minta nasihat jangan Anda dengan pakai Zoom juga. Anda nasihat pakai Zoom juga, Anda juga mumet begitu. Karena kebutuhan Anda bisa jadi itu ketemu dengan orang, atau sekedar Anda minum es krim di pinggir jalan. Kebutuhannya kadang-kala simpel begitu ya, atau nyari wedang ronde di Tawangmangu, bisa cuma itu begitu. Nah, atau Anda ketemu teman gitu ya, yang senasib, ketemu teman. Jadi memang kondisi-kondisi yang Anda harus sering ketemu orang
dan Anda sekarang ditahan, itu menjadikan kita betul-betul pusing dalam kondisi seperti ini. Apalagi nih ada orang-orang dengan bakat-bakat relating, orang yang senang ketemu orang dan sekarang ditahan. Personal. Dan sekarang ditahan, maka kita akhirnya tidak nyaman. Jadi Anda ketahui deh, apa sih yang menjadikan kita bisa kembali fighting kembali ketika sudah ketemu, ya udah lakukan. Jangan sampai ini kan masih ada tugas ini masih ada tugas itu. Ngomong dengan pemilik tugas, entah dosen entah guru Anda, Pak, saya mohon waktu 2 hari. Mohon waktu 2 hari saya untuk ketemu teman-teman saya, Pak. Saya mulai stres. Ngomong aja gitu. Gitu. Itu Anda lebih sehat secara psikologis gitu. Kalau nggak berani ngomong, nah ini menjadi permasalahan sendiri, Master. Karena kalau sudah nggak berani itu ya namanya nggak berani ya akan repot begitu. Tetapi ya ada cara yang lain, yaitu adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan dia, entah orang tuanya, entah gurunya, entah dosennya, jika perlu ya seramah mungkin lah memberikan tugas untuk adik-adik, untuk siswa-siswa begitu. Ya, by the way memang ini adalah tantangan ya, Coach Akid, bagi semua pihak ya. Jadi siapapun yang sebagai pelajar saat ini, mahasiswa saat ini, pekerja, karyawan, bahkan pengusaha, semuanya memiliki tantangan sendiri-sendiri. Nah, maka ketika kita punya prinsip ya untuk kemudian menyelesaikan tantangan, pasti akan ada jalan gitu ya, Coach Akid. Orang yang kemudian nggak pesimis seperti tadi yang Coach Akid jelaskan, dia akan terpuruk dan akhirnya burnout. Nah, mumpung itu belum terjadi nih, Coach Akid ya, misalnya nih pemirsa juga banyak yang melihat nantinya, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk mengantisipasi agar tidak mengalami burnout di suatu hari nanti gitu. Baik, kalau saran saya begini teman-teman, kita itu punya alarm sendiri. Tiap manusia itu punya alarm di batas mana kita betul-betul menyadari ini posisi yang paling nyaman buat saya, ataukah ini yang menjadikan saya nanti mengarah pada posisi yang tidak nyaman, yang menjadikan betul-betul tadi ya mengalami burnout. Kita punya alarm itu. Nah, kepekaan kita untuk memahami alarm ini itu sangat penting. Jika alarm udah nyala begitu ya, sudah mulai wing, ya kita harus punya alternatif aktivitas, alternatif mungkin cara berpikir atau alternatif kegiatan yang menjadikan kita tetap dalam kondisi waras. Kondisi waras. Tidak juga itu. Jadi kondisi waras dan terminologinya parah. Menjaga kewarasan itu lebih penting daripada menjaga gengsi. Karena menjaga gengsi ada kaitannya dengan orang lain, itu kompetensi. Menjaga kewarasan itu kaitannya dengan diri kita. Bagaimana secara psikologis kita dalam kondisi sembuh, dalam kondisi terjaga, itu sangat penting. Nah, jadi jangan sampai kita mengorbankan kewarasan kita dengan menjaga gengsi, kan nggak asik begitu. Begitu pula ketika kalau kita mau lebih sedikit bergeser omongan kita, ketika kita mau menjadi apa, itu jangan sampai karena gengsi, tapi agar kita tetap waras menjadi pribadi, begitu yang penting. Pribadi yang punya idealisme sendiri, punya cita-cita gitu ya, Coach Akid, tidak terbawa oleh situasi lingkungan dan teman gitu ya. Ya, pribadi yang sadar tentang dirinya, pribadi yang sadar tentang tugas hidupnya, dan pribadi yang sadar bahwasanya dirinya hidup itu bukan hanya untuk memenuhi target orang, tapi memang dia hidup untuk menjalankan tugas yang spesifik dari Sang Pencipta. Tuh. Oh, luar biasa itu ada Sang Pencipta. Memang manusia harus menyadari ya bahwa dirinya ini sesungguhnya adalah hamba, gitu ya. Ketika dia menyadari dirinya hamba, hidup di dunia ini adalah satu cara untuk ya mengikuti petunjuk-petunjuk dari Sang Pencipta. Ketika dia mengalami kendala di dalam hidupnya, maka dia harus kembali ke Sang Pencipta, mencari
petuah-petuah para pemuka agamanya, kemudian mencari filosofi atas masalah yang dia jumpai di situ, sehingga ketika dia nanti menjumpai masalah, nah hatinya menjadi jernih. Sebab orang yang burnout ini ya tentu dia tidak merencanakan bahwa dia akan burnout, dan itu bagian dari takdir dari sang pencipta itu sendiri. Bakat itu kan tidak berdiri single, masih ada bakat yang lain. Apakah ada bakat lain yang menjadikan ia bisa survive? Contoh begini, kalau yang saya pelajari itu ada 34 bakat. Setiap orang memiliki 34 bakat. Yang menjadikan karakteristik uniknya adalah ketika susunan bakat itu seseorang itu di mana susunannya. Contoh tadi ya, misalnya connectedness itu bakatnya itu di bawah. Misalnya di bawah itu maksudnya lemah. Tapi ternyata ia memiliki bakat yang lain yang berada pada wilayah atas atau wilayah kuat. Misalnya ada bakat namanya adaptability. Bakat adaptability itu bakat yang menjadikan orang mampu beradaptasi dalam kondisi yang berubah-ubah. Maka dia tetap enjoyful ketika masa-masa pandemik. Kalau adaptability itu kaitannya dengan sikap dia dan bagaimana dia merespon sesuatu yang berubah-ubah. Sedangkan kalau connectedness itu semacam cara pandang, mindset orang untuk menghadapi yang namanya kejadian. Hampir-hampir sama, tetapi berbeda nanti. Rasanya berbeda. Kalau yang connectedness tadi lebih pada makna, lebih pada bisa mengambil hikmah. Kalau adaptability itu kecepatan untuk beradaptasi, kecepatan untuk mengikuti apa yang terjadi. Gitu. Tidak peduli tentang apa koneksinya ya dia ya. Kalau yang adaptif itu ya. Yang nggak peduli, dia semakin ibaratnya semakin tersesat itu semakin menantang begitu. Itu orang adaptability. Semakin kondisinya nggak menentu, dia semakin siap. Nah ini contoh tahan banting gitu ya. Tahan banting. Contoh gini Om, misalnya kebakaran itu kan peristiwa yang tidak menyenangkan kan? Orang pada stres macam-macam. Tapi bagi orang adaptability, ia akan siap untuk beradaptasi dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ia dengan cara entah dengan dia langsung mengambil air segala macam, atau dia memanggil pemadam kebakaran. Nah, orang-orang dengan adaptability itu yang muncul pertama itu bukan stresnya, bukan rasa berubah, tapi langsung dia kalau ada stimulus ini langsung ngapain, stimulus ini ngapain, dan itu bisa switch on sangat cepat sekali. Itu orang adaptability gitu. Iya. Maka kalau ada pandemik, ya udah pandemik, udah selesai. Pandemik itu sebuah fakta, pandemik itu sebuah kejadian real, ya udah kita ngapain, itu orang adaptability. Nextnya ngapain begitu, tidak meratapi, tidak menjadikan diri tidak produktif gitu. Iya. Nah, sekarang apakah setiap orang perlu menyadari bakat-bakat itu, Coach Ahid? Siapapun dia, apakah pelajar, pekerja, mahasiswa gitu? Apakah penting sih mengetahui? Apapun bahasanya, entah bakat, entah yang lainnya, tapi ini adalah bagian dari cara orang untuk lebih waras ya, dengan cara mengenali dirinya. Entah dengan melalui kontemplasi, entah dengan metode apapun begitu ya. Itu memang kewajiban seseorang untuk mengenal dirinya. Kalau saya kebetulan belajar tentang talent mapping, memetakan bakat, dan ini menjadi salah satu cara orang untuk kembali ke dalam diri yang betul-betul otentik itu bagaimana sih ya. Diri yang otentik. Karena apa? Ini terkait dengan tugas kehidupan. Kalau orang tidak tahu tentang dirinya, maka ia tidak akan tahu tugas kehidupan dia yang otentik itu seperti apa. Seseorang akan sadar perannya menjadi seorang guru manakala ia tahu, mendukung nggak sih dia perannya menjadi guru. Ngapain sih kita harus belajar dan harus mencari tahu tentang diri? Karena kita hidup itu ada perannya. Contoh gini Om, kalau kita misalnya mengibaratkan mobil begitu ya. Sekarang ada mobil dengan spesifikasi tempat duduknya cuma 2, bahkan 1.
modelnya sangat aerodinamik, kemudian jarak bodi mobil dengan lantai atau dengan aspal itu sangat pendek sekali, maka dengan mudah kita akan menerka ini mobil balap, betul kan? Nah, mobil balap, perannya dia untuk balapan. Bagaimana kita tahu perannya dia untuk balapan? Ya dari fitur unik yang dimiliki oleh mobil tadi. Begitupun pula dengan diri kita. Kalau kita ingin tahu peran kita, lu perannya apa sih? Apakah perannya menjadi seorang motivator, ataukah perannya menjadi seorang pengusaha, perannya menjadi penyampai ilmu, guru, dosen, apapun? Ya cari tahu dong fitur unik kita. Kalau kita udah tahu fitur unik kita, maka kita akan mudah untuk mengatakan, oh kamu perannya begini. Begitu pula untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang mendengarkan. Teman-teman mahasiswa dan siswa-siswa SMA yang sekarang mendengarkan. Kalau kita ingin tahu kita mau ngapain di masa datang, kita ingin berperan apa, menjadi apa, ketahui dulu fitur unik kita. Baru kita ngomongin setelah kita tahu fitur unik kita baru ngomong peran apa yang bisa kita ambil. Jadi tidak bisa dong mobil yang tadi saya ilustrasikan untuk mengangkut 10 orang, 30 orang, rusak. Begitu pula diri kita, kawan-kawan. Jangan maksain kita untuk melakukan aktivitas orang lain yang itu bukan kekuatan kita. Jangan maksain kita untuk les matematika sampai kita stres, dan itu ternyata bukan fitur unik kita. Tidak didukung dengan fitur unik kita. Loh, belajar matematika itu ternyata ada bakat pendukungnya loh, tidak asal begitu. Begitu pula belajar sastra itu ada pendukung bakatnya, tidak pendukung fitur unik kita, tidak hanya sekedar semua orang belajar bisa, tidak bisa. Karena kita manusia udah dikasih spesifikasi yang unik oleh Tuhan Sang Pencipta, tentunya ada maksudnya. Jangan asal kita memperlakukan diri kita. Begitu pula misalnya Mr. Budi Lenggono dikasih mobil, kemudian belum ada bentuknya, lalu orang yang mau ngasih mobil bilang gini, Mister, ini mau tak kasih mobil, bentuknya seperti balok, tempat duduknya banyak. Kira-kira mau dibuat apa, Mister? Jawaban Mister apa? Bis. Iya, bis. Mau dibuat ngangkut orang atau balapan? Balapan. Nah, iya. Kalau pilihannya adalah balapan, ya sudah, siap-siap rusak kan? Nah, begitu. Sama pula dengan kita dikasih spesifikasi oleh Sang Pencipta yang sangat spesifik. Kok kita ternyata menggunakan untuk peran yang tidak sesuai dengan pesan dari Sang Pencipta, ya siap-siap aja diri kita rusak. Siap-siap aja diri kita tidak mendapatkan yang namanya kenikmatan berperan. Jadi teman-teman, fokus kita jangan hanya, oh ada pandemi kita nggak bisa berkarya, jangan gitu deh. Kasihan diri kita, diri kita, karena kita sudah diciptakan oleh Sang Pencipta dengan begitu luar biasanya, kok kita tidak mampu untuk berperan dengan baik karena gara-gara kita tidak tahu untuk menggali diri kita. Maka fokus kita sebenarnya adalah di masa-masa seperti ini, saran saya untuk Anda adalah ketahui diri kita. Ketahui apa yang menjadi kelebihan kita. Ketahui apa yang menjadi keterbatasan kita yang menjadikan kita tidak bisa maksimal. Maka yang lebih itu dikembangkan, yang terbatas diantisipasi. Jangan kebalik. Kebaliknya tuh begini tuh. Kita kasih training, kita memperkaya atau menambah ilmu yang kaitannya dengan kekurangan, itu capek. Capeknya apa? Yang namanya kekurangan ketika itu dikuatkan seberapapun, ya itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Standarnya ya tadi standar minimal. Berbeda ketika kita itu tahu kekuatan kita apa, tahu apa yang unik dalam diri kita, yang itu menjadi kelebihan kita, lalu kita kembangkan. Nah, itu akan lebih menarik. Menariknya adalah kita akan lebih sadar bahwasanya diri kita memiliki banyak kelebihan. Nah, mungkin di antara kita ada yang sudah mengalami burnout, ada yang berada pada arah ke burnout. Tetapi sadarkah kita, semakin kita bicarakan, semakin kita semakin kita
sering-sering bahas tentang burnout, sesuatu yang sifatnya negatif dalam diri kita, dan tidak menemukan solusi, itu ada rasa ketidaknyamanan. Ketika kita sadar, oh saya ini ada tanda-tanda burnout nih, udah, apa yang kita lakukan adalah mencari sisi positif yang harus kita kembangkan. Mencari sesuatu yang mampu kita kelola, dan itu bisa menjadikan kita berada pada kegiatan yang lebih positif, berada pada aktivitas yang lebih positif. Nah, itu lebih menarik dan lebih menyenangkan. Karena ketika orang terlarut dalam permasalahan, kemudian ia semakin dipikirkan, kadangkala itu menjadikan tidak nyaman juga. Kadangkala itu menjadikan dirinya juga tidak bisa survive dalam menghadapi aktivitas yang sekarang ada. Nah, saya lanjutin tentang tadi ya, menggali potensi. Bagaimana cara menggali potensi? Karena saya berada di talent mapping, maka saya menggunakan tool atau alat assessment yang digunakan secara online yang bisa memetakan bakat seseorang. Kalau kita dengerin bakat, mungkin yang tergambar, oh bakat itu misalnya menari, sport, olahraga, atau yang sifatnya terlihat. Nah, itu dinamakan bakat dari aspek fisik. Sesungguhnya ada bakat aspek kepribadian. Nah, ini yang sangat penting yang kita ketahui. Kalau bakat aspek fisik tidak didukung dengan bakat aspek kepribadian, jatuhnya biasanya hobi saja. Tetapi ketika bakat aspek fisik didukung oleh bakat-bakat yang kaitannya dengan kepribadian, ini akan lebih bisa langgeng, bisa lebih keren begitu. Maka kita menemukan bakat kepribadian ini dengan cara banyak cara. Di antaranya dengan melakukan atau menceburkan diri dia pada kondisi yang kepepet. Boleh. Netizen yang japri saya nanyakan bacakan ini pertanyaannya. Apa tuh? Mohon maaf, mau tanya, pada suatu kasus antara guru dan siswa dalam kaitan tugas online, guru menganggap tugas tersebut bisa dilaksanakan oleh siswa. Namun ternyata siswa dan wali murid menganggap tugas tersebut sangat berat dan cenderung menyebabkan stres, ya, baik bagi siswa maupun orang tua. Nah, bagaimana cara bagi guru untuk bisa mengetahui batas dalam memberikan tugasnya? Terima kasih, ini dari netizen kita ini. Baik. Saya sebagai orang tua juga, sekaligus saya punya mahasiswa. Jadi berada pada kondisi yang berbeda. Begini, ketika kita menjadi guru itu dia menggunakan standar umum. Maksudnya begini, dia punya standar kelas, tidak standar pribadi, karena bukan guru BK. Sehingga wajar bagi guru mapel itu ya menggunakan standar kelas. Tetapi yang berbeda karena kita saat ini standar kurikulum itu ya. Tetapi yang berbeda karena sekarang kita memasuki kurikulum yang yang unpredictive, kurikulum yang adaptability, maka guru pun harus bisa beradaptasi. Artinya beradaptasi begini. Jelas pasti kalau sekolahan sudah menyesuaikan standar menyesuaikan standar kurikulumnya, itu pasti sekolahan. Tapi tugas guru karena dia punya murid, dia juga terbuka dengan masukan dari guru dan orang tua. Saya punya anak dan saya kadangkala ketika anak saya tidak bisa mengikuti salah satu tugas, saya sampaikan saja kepada guru anak saya, Pak, untuk tugas ini anak saya tidak bisa maksimal, atau untuk tugas ini anak saya tidak bisa mengikutinya. Saya sampaikan terus terang begitu. Daripada saya nekan anak saya, kemudian anak saya nanti mutung, nggak mau mengerjakan tugas,
saya juga yang repot begitu. Akhirnya saya mengatakan aja untuk tugas ini kayaknya keberatan untuk anak saya. Dan begitu pula misalnya Zoom ya, anak saya masih kecil ya. Misalnya Zoomnya kesiangan, anak saya nggak mau, saya udah nggak mau Zoom nggak apa-apa, nggak ikutin nggak apa-apa. Artinya saya mengkomunikasikan kepada guru anak saya bahwasanya untuk jam ini anak saya nggak ikut Pak, udah capek tidur, bilang gitu aja. artinya begini, orang tua ini menjadi tugas tambahan untuk memahami gimana sih kemampuan anaknya untuk mengikuti sebuah kurikulum di masa pandemik ini. Kemudian bagi guru menjadi tugas tambahan juga bagaimana memahami dari perilaku anak muridnya. Iya, maka di kondisi seperti ini guru mapel itu plus guru BK saat ini. Guru BK. Meskipun tidak bisa semuanya bisa terhandle, paling tidak ada tanggung jawab untuk memahami kondisi muridnya. Memang tidak semua guru dibekali kemampuan untuk itu, tetapi usaha untuk memahami murid itu penting. Minimal tanya apa ada kesulitan enggak. Kalau tanya ada kesulitan atau tidak, itu bukan di forum, bukan di kelas, pasti menjawabnya tidak ada semua. Tanyanya di mana? Ya Japri, WA, atau kalau pakai WA atau telepon, itu yang paling mungkin. Bertanya sesuatu yang sifatnya negatif di tempat umum itu tidak akan dapat jawaban yang real. Iya, harus bertanya secara langsung. Apalagi dikasih Google Form. Mungkin dikasih gini Google Form itu belum tentu juga. Untuk pemberian dalam hal ini memang perlu peduli dari guru, kemudian perlu peka dari orang tua. Karena kadangkala anak itu tidak mampu dan tidak bisa mengungkapkan kondisinya. Untuk mengukur keberhasilan belajar gimana, Coach Ahid? Tetap dilakukan. Halo? Kan bisa dilihat dari misalnya laporan tugas tidak terlaksana berturut-turut. Itu yang dilihat bukan kontennya tidak halo bisa. Ya. Masih bisa. Kan bisa dilihat dari tidak hanya konten itu selesai atau enggak selesai. Ketika ternyata beberapa tugas itu tidak terselesaikan, maka kan guru bisa mencari informasi why. Nah, sering-seringlah kita mencari latar belakang dari sebuah peristiwa secara objektif, secara positif. Tidak menuduh kamu nggak bisa menyelesaikan tugas. Itu kan tidak arif dan tidak bijaksana. Maka mencari latar belakang ketidaktuntasan itu sangat penting untuk dicari tahu. Karena itu akan menjadikan kita semakin aware, semakin peduli dengan kondisi dari siswa. Mas Ahid. Yap. Berarti guru itu harus bisa fleksibel ya, tetap melakukan pengukuran keberhasilan belajar, tapi bentuk-bentuknya mungkin bisa berbeda ya antara anak satu dengan yang lain. Iya. Mengukur suatu kompetensi, ya kan? Yap. Ya. Sehingga itu menjadi suatu cara ya bagi sekolah untuk memberi kesempatan peserta didik beradaptasi, sekaligus juga mencegah terjadinya burnout ya. Bagaimana tema kita hari ini ya? Yap. Baik, oke. Tadi saya sempat terputus. Ini kalau tadi tentang dunia sekolah ya, kalau di dunia perkuliahan mungkin Coach Ahid juga bisa cerita nih gimana sih kondisi mahasiswa. Saya sendiri juga tahu ya kondisi anak-anak, terutama yang sedang tugas akhir nih, skripsi atau tesis. Mereka ini kan juga terkendala secara teknis, bagaimana mengambil data. Orang-orang yang akan diambil datanya sebagai populasi itu mereka sulit dihubungi. Juga mungkin mereka juga apatis terhadap instrumen penelitian. Ini gimana menurut Coach Ahid memandangnya? Baik. Memang karena kita berada pada kondisi yang tidak normal, maka perlakuan kita juga berada dengan cara
tidak normal. Kalau yang dulu yang biasanya kita harus datang, misalnya pengambilan data ya ke sekolahan, harus datang ke sekolahan, kemudian ketemu dengan orang, ternyata sekarang harus pakai kuesioner yang dikerjakan secara online. Dan standarnya saya kira juga berbeda. Jadi jangan dipaksakan pasti sama dengan standar ketika offline, berbeda begitu. Artinya berbeda, hasilnya juga nanti juga berbeda, tidak sama persis dengan ketika kita bisa offline. Nah, banyak sebenarnya cara, penelitian dengan online itu sudah banyak sekali. Artinya penelitian tidak harus dengan tatap muka, itu banyak sekali. Kecuali yang sifatnya kualitatif, biasanya kan memang pendalaman, kemudian ketika kaitannya dengan orang lain, berarti harus ketemu dan segala macam. Jika dimungkinkan, is okay. Tapi jika tidak dimungkinkan, ya kita harus adaptif dong dengan kondisi saat ini. Jangan sampai kita maksain metodologi yang tidak adaptif dengan kondisi pandemik. Kan membuat metodologi itu kan tidak pada masa krisis, tidak masa pandemi, masa normal kan, sehingga cari yang paling sesuai. Saya kira teman-teman mahasiswa yang berada pada tugas akhir bisa lebih simpel, artinya berpikirnya itu tidak maunya, tetapi nyatanya sekarang bagaimana, sesuaikan saja, percepat saja, itu akan lebih nyaman kita dalam mengerjakan tugas.